Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. Salutam en Christo en dunameon energia mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Oke, cepat aja ya. Jam saya masih 11:30 nih. Berarti 12:15. Saya mau ingetin lagi sebentar ini. Ini saya sudah ada di apa namanya jadi ada yang saya waktu-waktu buka-buka Facebook ada yang posting Imamat 5:15 di teman-teman saya. Imamat 5:15. Itu bunyinya itu saya baru perhatiin. Oh iya ya. Berarti apa yang saya ajarkan selama ini berarti satu kebenaran. Jadi kita kalau belajar di dalam Shaolin Temple itu dengan belajar perenungan itu tenang. Itu fungsinya supaya menghilangkan yang namanya tidak ngeh. Menghilangkan yang namanya hilaf. Menghilangkan yang namanya orang itu lengah di dalam berpikir atau dalam perkataan atau dalam keputusan. Jadi kita tuh diajarkan itu supaya selalu ngeh, selalu waspada. Ternyata memang pas teman saya posting itu, saya baca, oh ya bener nih ayatnya nih. Dosa yang tidak disengaja tetap hitungannya dosa. Dosa yang tidak disengaja tetap hitungannya dosa. Dan itu harus ditebus. Dalam Imamat 5:15. Jadi nggak sengaja tuh nggak nge kan? Oh ya nggak sengaja. Bukan sengaja saya mencuri gitu. Atau saya maki-maki orang, enggak nge gitu. Bukan saya bermaksud dalam niat hati saya mau berbohong, enggak. Tapi
keceplosan. Nggak sengaja, kan nggak disengaja. Itu dalam Imamat 15 berbunyi demikian. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa. Tidak sengaja dalam sesuatu hal yang kudus, yang suci ini. Yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya. Ditebus walaupun nggak sengaja. Seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, ya ini menurut sikal kudus yang menjadi korban penebus salah. Jadi zaman dulu, zaman Imamat, walaupun nggak sengaja, walaupun nggak walaupun lengah, walaupun nggak waspada, dia harus ada korban penebus dosa. Anak domba yang tidak bercela. Secara rohani, ya, siapa anak dombanya? Yesus. Artinya dosa Anda yang selama ini tidak itu ditebus loh. Termasuk itu. Bukan hanya Anda sengaja hidup lagi susah, saya mau maling gitu. Enggak sengaja. Atau Anda punya niat untuk selingkuh. Enggak, itu sengaja. Yang enggak tidak sengaja berbuat dosa. Itu zaman dulu harus ditebus dengan korban penebus salah. Dengan kambing domba. Artinya begini, di dalam perjanjian baru, secara rohani, dosa Anda yang nggak itu sudah termasuk ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya dosa yang nggak itu tetap hitung dosa nggak? Iya. Kalau dosa, hukumannya apa? Sakit dan mati. Namanya dosa, upah dosa adalah tetap Tuhan hitungnya pelanggaran. Ada lagi nih, itu kan yang nggak yang nggak sengaja, yang nggak waspada, yang hilaf. Ada lagi, yang lebih tinggi lagi. Nih, saya ketemu lagi. Saya menemukan lagi di ayatnya. Itu dalam Bilangan 15:24. Coba buka, 15:24. Ini yang lebih tinggi lagi. Ya ampun, saya selama ini saya bilang, Tuhan, saya ngajar bahwa kami ini di Shaolin Temple diajarkan dengan perenungan itu supaya hilafnya dihilangin. Tidak ngehnya dihilangin. Tidak waspadanya itu dihilangin. Yang lengahnya itu dihilangin. Jadi di dalam kami belajar perenungan meditasi itu supaya selalu waspada. Namanya hidup dalam kesadaran yang menyadari. Dia selalu sadar apa yang kau lakukan itu tidak boleh tidak ngeh. Jangan, waduh sorry Pak, hilaf Pak. Manusia kan adalah keceplosannya Pak. Nggak boleh. Jadi yang nggak sengaja, yang nggak ngeh, ditemukan masih apa? Tidak doto suolo. Ada salahnya kan, harus seperti cemerlang, tidak bercacat celah, tidak bernoda, ya kan begitu, kudus. Dia ada cacatnya. Jadi itu yang baru, yang tidak yang hilaf, yang tidak waspada, yang lengah. Ada yang lebih tinggi lagi rupa. Saya menemukannya dalam Bilangan 15:24. Intinya dia berkata, berbuat dosa karena tidak tahu. Karena tidak punya pengetahuan. Udah nggak punya pengetahuan, tidak sengaja dilakukan. Tetap dihitung dosa oleh Tuhan. Berbuat dosa karena tidak tahu. Udah tidak tahu, nggak sengaja lagi melakukan, nggak namanya nggak tahu, masa sih doa gini loh, kayak orang kata, masa sih begitu dosa Pak? Iya, nggak gitu-gitu acan kali Pak, sampai begitu sucinya Pak, karena pengetahuannya nggak sampai, oke? Karena walaupun kamu tidak tahu, walaupun kamu tidak sengaja, tidak ya, tidak tahu dan tidak dua. Yang pertama tadi apa? Tidak tahu tapi tidak Sekarang lebih tinggi. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tidak tahu, tidak Ya namanya nggak tahu, mana tahu saya Tuhan itu dosa. Lihat ayatnya. Setelah saya buka Imamat, saya menemukan lagi yang lebih tinggi. Memang Tuhan udah tuntunan kita nih, rema juga terbaru Pak. Bukan rema sih, semua sudah kita jalanin. Cuma penguatan dari firman-Nya belum Tuhan turunin. Ternyata Tuhan turun supaya apa yang kemarin saya bilang, tidak boleh ya hilaf ya. Di ATM tidak boleh hilaf. Harus ditemukan doto suolo. Oke.
Bilangan 15:24. Saya bacakan biar cepat. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, di luar pengetahuan dan tidak sengaja, maka haruslah segenap umat mengelola seekor lembu jantan domba sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban apa? Penghapus dosa. Enggak tahu, enggak ngeh, tetap hitung dosa, harus ditebus, penghapus dosa. Artinya yang kita tidak tahu, yang kita tidak ngeh, termasuk ditebus Yesus nggak? Iya. Dulu nggak tahu kan bahwa jujur itu menyakitkan, nggak boleh, nggak tahu kan? Sekarang sudah tahu. Jangan sampai nggak sengaja nih. Ada yang kedua. Dulu nggak tahu, double kita nih. Udah nggak tahu, nggak selama ini nggak ngomong sengaja. Nggak sampai nggak tahu. Masih sih Pak, sampai begitu kan? Iya. Dulu nggak tahu harga diri tidak boleh dibela. Dan selalu kalau marah sama orang, ya orang kalau nggak dihajar, harga diri saya diinjek. Kita lakukan, saya juga lakukan kok yang ngomong. Tidak tahu dan tidak sengaja melakukan. Kita sengaja nggak melakukan. Orang yang sengaja itu adalah orang yang sudah tahu. Sekarang setelah diajarkan oleh Tuhan, tidak boleh bela harga diri, tidak boleh nama jujur menyakitkan. Sudah tahu, oke? Tidak boleh tidak ngeh. Dulu gak tahu bahwa namanya ada rasa ketidaksukaan, bahwa itu dosa. Tidak boleh. Sekarang sudah tahu. Tidak boleh tidak ngeh. Tidak boleh sengaja. Jadi dua. Jadi orang yang tidak sengaja tetap dosa. Tuhan gak mau tahu. Misalnya Tuhan, kenapa kamu membunuh orang itu? Saya hilap Tuhan. Karena saya sedia ngatain saya binatang, jadi saya ngatain saya semut, gajah, saya tersinggung Tuhan. Saya hilap, saya bunuh nyawa orang itu. Nggak sengaja kan? Hilap, nggak nge. Jawabannya kalau ditangkap polisi, kenapa kamu sampai bunuh tega sampai dia begitu? Saya hilap Pak, karena dia ngatain saya gajah, semut, buaya Pak. Itu tetap Tuhan nggak mau tahu. Apalagi itu orang bilang kalau ditanya, tahu nggak membunuh itu dosa? Semua manusia tahu bahwa membunuh itu dosa. Cuma bedanya nggak sengaja, nggak lengah, tidak waspada. Tapi pelajaran seperti harga diri, jujur menyakitkan, ini banyak yang nggak tahu nih. Dan bertahun-tahun kita lakukan kalau kita tersinggung marah gitu sama orang. Udah nggak tahu, sengaja kita lakuin. Tapi kalau ditanya sengaja nggak? Enggak, namanya nggak tahu tuh. Masa sih saya kan bercanda, bukan bohong, kan bercanda cuma saya. Ngeprank masa nggak boleh sih? Iya, dulu nggak tahu. Sekarang tahu. Dulu nggak tahu, sering kalau bercanda bohong. Kan nggak sengaja juga. Coba tanya orang yang berbohong bercanda itu sengaja nggak? Enggak. Karena ketidaktahuan. Mereka nggak sengaja mau, mana ada sih, kita orang Kristen udah tahu lah, namanya berbuat dosa itu salah, udah tahu kok. Tapi mereka nggak sengaja terus berbuat dosa dalam bercandaan-bercandaannya. Nggak tahu, nggak sengaja, nggak ngeh. Kita dikasih tahu, bohong ada 8, ini, dikasih tahu sama Tuhan. Sekarang tidak, harus dilatih supaya jangan sampai tidak ngeh. Menurut Anda berat nggak kita nih kalau tidak ngeh? Sebenarnya bagi ATM sih nggak berat ya. Menurut saya kalau hanya belajar tidak ngeh tidak berat. Cuma perlu latihan. Cuma justru kita kalau sampai keceplosan kita ngeh sendiri loh. Ngerti nggak? Kalau kita sampai berbuat, tadi salah. Kita udah nggak usah ditegur, udah tahu salah. Ngehnya cuma bedanya ngehnya di belakang. Oke? Harus dilatih ngehnya di depan. Karena yang tidak tahu, yang tidak ngeh, yang tidak sengaja, tetap dihitung dosa. Namanya dosa, upahnya adalah kematian. Sakit dan mati. Harus ditemukan bersih. Ya ampun, kalau sama Kristen yang lain,
Pak, mana bisa manusia sampai bersih benar, Pak. Kita manusia kan tempat salah dan hilap, Pak. Kesempurnaan milik Tuhan Yesus, Pak. Kan selalu semboyannya seperti itu. Di ATM nggak bisa. Di ATM nggak bisa. Seluruh pengetahuan selama 8 tahun lebih ya. Kalau memang 2016 memang 8 tahun. Tapi kan sebelumnya sudah cool di malam itu. Saya sudah banyak buka kepada Anda. Cuma yang gilanya memang setelah keluar dari 2016, Pak. Soal kita mengundurkan diri, yang gilanya memang di situ rema itu gila gitu. Sebelumnya saya sudah khotbah waktu cool masih malam. Tapi pengetahuan dasar. Tidak sesuai dengan episodenya. Tapi setelah mengundurkan diri dari sana, rema terbaru itu yang lebih gila itu. Semuanya pengetahuan baru. Nah, ini hari ini Tuhan hanya mengingatkan saja bahwa dosa yang tidak tahu, tidak ngeh, tidak sengaja, tetap dihitung dosa. Zaman dulu, nggak boleh, harus potong kambing. Kamu, Pak Imam, nggak sengaja, namanya manusia kan hilap, nggak ada, potong kambing, kamu harus penebus dosa. Kalau enggak, kamu bakal dihukum Tuhan. Sama, di mata Tuhan seperti itu. Iblis akan lihat, kita bisa berargumen, iblis, suster ngesot. Saya nggak sengaja, nggak bercanda, bohong itu kan saya nggak sengaja. Iblis nuntut sama Tuhan, nggak mau tahu, tetap harus ditebus. Yesus sudah tahu, makanya seluruh dosa yang tidak tahu, yang tidak sengaja, yang tidak dipikul semuanya sama Tuhan Yesus. Setelah dihilangin tuh, yang selama ini nggak tahu, nggak waspada, ya kan, hilap, ya segala macam itu ditebus semua. Tuhan maunya setelah dibersihkan, mulai ke depannya adalah apa? Harus berlatih dibersihkan. Oke, terus sekarang. Saya kemarin sudah khotbah tentang jealous. Saya ulangi lagi karena rekamannya nggak ada. Saya ulangi tentang jealous. Tuhan itu jealous, cemburu dia. Tidak menyenangkan hatinya. Makanya hari ini kalau Anda buka di ATM Bangka, itu ada, saya sudah kasih tahu tema untuk hari ini tahun 7 April adalah jealous. Tuhan itu jealous kalau kita tidak meminta pertolongan kepada dia. Tidak menyenangkan hati dia. Tuhan itu cemburu. Nggak menyenangkan dia. Satu, sebentar berdoa minta petunjuk Tuhan. Dua, sebentar tanya orang bijaksana gimana ya. Sebentar tanya saudara yang kaya, karena kaya kita minta petunjuk sama dia. Empat, sebentar tanya lagi sama sio-sio tukang ramal. Lima, sebentar mikir sendiri gimana cari solusi hidup ya. Nah, yang kelima ini Tuhan nggak mau dia. Jealous dia. Karena sebentar ke sana, sebentar ke sini. Tuhan mau bilang, aku yang bijaksana. Aku sumber pengetahuan. Akulah solusinya. Akulah sang suci itu. Akulah kebaikan itu. Dan akulah kebenaran itu. Jadi tidak ada namanya selain aku yang bisa membandingkan aku. Jadi semuanya harus tanya Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Mau melangkah ke kiri atau ke kanan harus tanya Tuhan. Perhatikan ini. Saya ulangi lagi. Saya sudah bilang kita tidak boleh menerobos takdir. Cara menjalani hidup legowo nrimo impan pandum itu bukan jalani apa adanya, bukan ya. Itu kalau apa adanya udah pasrah itu. Ada apanya gimana sih lah. Itu pasrah. Antara pasrah dan berserah itu beda loh. Nah, pasrah. Mati-mati lah, tentang gimana ntar lah gitu. Itu nggak boleh. Antara berserah dan pasrah. Nih, cara menjalani yang namanya legowo nrimo impandum dan tidak boleh menerobos takdir itu seperti ini. Karena kita sedang pencapaian namanya langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Langkah kaki Tuhan itu berhubungan dengan kairosnya. Waktuku adalah waktu Tuhan. Ada berapa semuanya? Kebijaksanaanku adalah kebijaksanaan Tuhan. Pikiranku adalah pikiran
Tuhan. Ucapanku adalah ucapan Tuhan, perbuatanku adalah perbuatan Tuhan, langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan, dan waktuku adalah waktu Tuhan. Antara langkah kakiku dan langkah kaki Tuhan berhubungan dengan kairosnya. Waktuku adalah waktu Tuhan. Perhatikan ini. Ini namanya legowo nrimo impandum. Bukan hidup gimana ntar aja. Kita mau punya rencana. Tuhan, saya mau merencanakan seperti ini Tuhan. Amin. Udah ngomong ya. Terus jalan. Teng, teng, teng. Di depan buntu. Tes. Kan tutup, buka. Tutup, buka. Aku yang membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Aku menutup, tak seorang pun dapat buka. Jadi namanya hidup legowo nrimo impandum, tutup, buka. Tuhan, aku mau begini Tuhan ya. Oke, jalan. Amin. Tuh, semalam udah doa. Jalan. Teng, teng, teng. Buntu. Wah, mau kemana ini? Buntu nggak ada jalan. 4 pendeta buntu saya. Buntu. Tuhan tahu nggak, sebelum saya melangkah, bahwa kalau ini saya tutup, Pak Andreas bakal belok ke kiri atau ke kanan, sebelumnya Tuhan sudah tahu belum? Belum, lagi baru berdoa nih. Tuhan, saya mau jalan nih, ya. Ntar gimana Tuhan ngaturnya langkah kaki saya. Oke. Anda baru berdoa, belum melangkah kan? Waktu melangkah, buntu, Tuhan tahu nggak bakal ke kiri atau ke kanan? Tahu. Filmnya sudah ada. Jadi ingat deh. Jadi Anda baru berdoa, Tuhan sudah tahu bakal ke kiri. Tuhan lihat, ini kalau saya tutup, pasti ke kiri nih si Hendy ini. Ditutup sama Tuhan. Benar, ke kiri saya. Kalau saya ke kiri, kalau tidak ada hambatan, otomatis Pak Andres kalau ke kiri terus nggak? Kalau tanpa hambatan. Iya, nggak mungkin belok ke kanan, karena lancar. Iya. Tiba-tiba, tutup lagi, buntu. Tuhan tahu nggak kalau saya tutup ini, Pak Andres bisa belok ke kanan nih, lurus ke sana. Tahu nggak? Sebelum Anda melangkah sudah tahu. Tek, ya, jalan tuk, buntu, belok ke kiri. Ditutup lagi, tek, Tuhan sudah tahu nih bakal ke kanan. Memang waktu Anda sebelum berdoa, Tuhan sudah tahu. Pak Andreas pasti lurus, pasti ke kiri, dan pasti ke kanan lagi. Sudah tahu Tuhan. Biarin aja dia berdoa dulu lah. Doa menapa Andreas. Tuhan, saya meluruskan lurus Pak Tuhan ya. Entah gimana entar Tuhan yang menentukan arah langkah saya. Jalan benar. Ditutup, teng, ke kiri saya. Ditutup lagi, tek, ke kanan. Nah, kan benar. Artinya, jalan kamu ke kiri dan ke kanan ini adalah langkah kaki Tuhan, bukan? Menurut Anda? Iya. Ada lagunya saya. Tuhan menetapkan langkah ke orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkahnya ditentukan. Tuhan tahu. Si Hendy ini kalau buntu 4 pendeta, dia pasti ke kiri nih. Tuhan sudah tahu. Itu benar, buntu. Dari GBI, loncat saya GBIM. Udah tahu, makanya saya bilang, Pak, saya sudah bilang, ikhlas legowo Pak ya. Saya buntu nih Pak. Benar. Saya bilang, artinya, saya bisa ada di GBIN, langkah kaki Tuhan enggak? Ya. Bentar Anda. Itu kalau dia buntu jangan diterobos. Langsung karena bilang, waduh buntu nih, kiri apa kanan, terserah Anda. Terserah Anda. Pokoknya kalau buntu ini ke kiri atau kanan, terserah. Anda mau kanan juga terserah. Anda mau ke kiri atau kanan, Tuhan sudah tahu kok sebelum Anda ngelangkahkan kaki, dia sudah tahu. Jadinya artinya lurus ke kiri, ke kanan lagi, itu adalah ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tutup, saya akan lurus terus, benar? Benar, Pak Andreas? Kalau Tuhan tidak tutup Anda akan berjalan lurus terus karena Anda merasa lancar. Kita merasa lancar, kita akan lurus terus tanpa belok-belok. Suatu kita merasa tidak ada solusi apapun hidup ini, gimana nih Tuhan? Tiba-tiba buntu. Otomatis kita secara manusia akan berpikir, ya buntu nih gimana nih? Gimana caranya nih? Cari uang udah nggak bisa lagi, buntu. Otomatis Anda kan manusia punya pemikiran, udahlah belok ke kanan. Waktu Anda belok ke kanan itu sudah diketahui oleh Tuhan. Kalau sampai ke kanan tuh Anda lancar, itu artinya Tuhan berkehendak tidak? Benar.
Kalau seandainya Anda memilih, ke kanan aja nih, jalan nih kayaknya buntu nih. Waktu ke kanan, ternyata Anda memikir, tapi kalau ke kanan nanti, ya susah, itu orang susah juga kalau kita utang sama dia, kita ditagi-tagi. Hanya Anda berpikir, enggak lah, ke kiri. Anda mikir. Artinya waktu Anda tadinya mau ke kanan, tiba-tiba Anda memutuskan ke kiri, itu sampai ke kirinya lancar, itu kehendak Tuhan apa bukan? Iya, karena Tuhan sudah tahu, Pak Andreas nih kalau saya bikin buntu di depan, dia tidak mungkin ke kanan. Karena dia sudah berpikir ke kanan itu orangnya susah. Kalau pinjam duit ditagi-tagi lagi. Otomatis secara manusia kita tidak mau ke kanan. Otomatis kita ke kiri. Nah, ke kiri itu sudah dipikirin Tuhan. Akhirnya hidupmu jalan lurus ke kiri. Jalan terus belok lagi ke kanan. Artinya, setiap engkau belok ke kiri atau ke kanan, adalah ketentuan Tuhan. Itu namanya legowo nrimo impanduk. Jalan dulu sampai bentok, sampai buntu, kamu mau mikirin jalan itu mau kemana. Saya bukan hanya bisa khotbah, saya sedang menjalani ini. Waktu saya mentok, saya balik, saya masuk ke GBIN. Itu udah ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, bisa nggak masuk ke GBIN? Nggak bisa. Udah jalannya. Pak Ketua Sinode sudah telepon saya. Saya bilang, saya mau buka GBIN 10 di Pulau Bangka ini. Apa jawaban Ketua Sinode? Kalau ada 10 GBIN, langsung Bapak sebagai Ketua BPD. Saya mau robah Ketua BPD tidak lagi dipilih secara voting oleh pendeta-pendeta, tapi ditentukan oleh pusat. Dia merubah manajemen ini. Saya udah pikir-pikir semalam itu benar juga sih. Kalau seorang presiden menentukan menteri, menterinya pasti ngikut presiden nggak? Iya. Kalau menterinya dipilih oleh rakyat, dia bisa bantah nggak? Iya. Karena banyak nggak gubernur yang bantah atas peraturan presiden? Karena dia merasa raja kecil dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh presiden. Saya pikir-pikir benar juga, kalau saya diangkat langsung oleh Ketua Sinode menjadi Ketua BPD, artinya 10 GBIN ini harus tunduk kepada saya. Benar nggak? Saya langsung kuasa dari Ketua Sinode. Artinya seluruh peraturan Sinode saya akan terapkan kepada 10 GBIN ini. Benar nggak? Iya. Dan Anda tidak bisa ngelawan saya. Tapi seandainya saya dipilih atas voting pendeta, ya ambil suara sebanyak seperti yang sekarang. Bisa nggak tunduk kepada Sinode? Perpuluhan jangan setor ke pusat, setor ke saya aja. Dia ngelawan. Karena dia merasa, saya nggak ditentukan Sinode, saya bangun gereja sendiri. Saya yang pilih atasan saya ini rayon berapa. Dia nggak mau tunduk kepada Sinodenya. Dan Ketua Sinode GBN merubah manajemen itu. Langsung dia ngomong si malam itu. Saya ngomong. Dia bilang, kalau ada 10 GBN di Pulau Bangka, Bapak langsung saya tentukan ketua BPD-nya. Dan langsung saya angkat. Dan Bapak yang sekarang langsung naik jadi pendeta full PDT. Langsung. Loncat, nggak usah pakai PDM lagi. Karena keadaannya sudah harus digunakan. Urgent. Sudah ada 10 GBIN, Bapak langsung jadi ketua BPD, dan Bapak langsung jadi pendeta full. Dia sudah ngomong. Dia mau rubah manajemen ini. Manajemen yang pakai suara-suara ini. Segala sesuatu ditentukan langsung dari Sinode. Kita walaupun kecil Pak, kuasanya gede Pak. Ini ATM sekarang kuasanya gede. Bisa baptis orang, penyerahan anak, bisa pemberkatan, bisa menentukan nanti 10 GBIN dia di bawah kita. Semua dalam pembinaan ATM. Tinggal saya lapor dengan Ketua Sinode. Ini hak penuh sudah ngomongin di depan. Ini lagi rajin-rajinnya, lagi pentabisan gereja GBN baru. Kita ikutin aja permainannya Pak. Mungkin emang jalan kita memang. Ya pokoknya prinsipnya gini, kalau ATM kasnya duitnya banyak, semuanya akan merasakan berkatnya. Ya gampang aja kok. Saya sudah bilang, duitnya banyak gampang. Motor tinggal ambil aja. Yang duitnya nggak ada ini pusing. Ya kan? Ada duitnya pusing. Mau beli stabilizer aja nggak kebeli-beli sampai sekarang. Ya kan? Kalau duitnya gampang kok saya.
Ya ampun. Kalau cuma sebulan saya antar 20 kilo beras nggak masalah saya. Duitnya banyak. Udah duitnya gerejanya besar, duitnya banyak, ketua BPD mau apa lu? Semua kan bisa atur kan, Man? Nah, sekarang nggak bisa. Pusing kepala saya. Jalani dulu lah. Ya kan? Nah, itu yang utama. Jealous dan dosa yang tidak ngeh. Kita balik lagi kepada segala pikiran jahat. Jadi umat Kristen harus hidup suci dan harus terus meninggalkan semua perbuatan jahat, buruk, dan dosa. Supaya kita sebagai hamba dapat dipakai oleh Tuhan kita sebagai maksud yang mulia. Sombong, tinggi hati, meninggikan diri adalah setali tiga uang. Semuanya adalah dosa dan tidak suci hati. Jika di dalam hati kita masih ada 1. Segala pikiran jahat, suzon. 2. Pembunuhan. 3. Perzinahan. 4. Percabulan. 5. Pencurian, sumpah palsu, hujat, keserakahan, penipuan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Ini standarnya adalah perjanjian baru nih. Kalau perjanjian lama itu janganlah engkau berkata sombong. Jadi kalau di perjanjian lama orang itu sudah berbuat baru dinyatakan dosa. Orang itu sudah mencuri, sudah berzina baru dinyatakan dosa. Tapi dari hati, Yesus bilang, dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, artinya apa? Waktu ada keinginan kamu mau bunuh orang, karena sudah dosa. Kemarin sudah buka ayatnya. Aku tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi standar kita ATM, hati-hati, jaga hati. Barang siapa memandang perempuan dan menginginkan, sudah berzina. Belum melakukan, baru ada keinginan. Pencurian, ada niat entar malam saya mau nyuri. Jangan hati-hati. Penipuan, ada niat aja udah nggak boleh. Ada licik juga nggak boleh. Timbul iri dalam hati nggak bisa. Oh, sombong itu orang bisa berkata, Allah kecil. Itu sudah melakukan pakai jari kelingking dan tai kukunya udah keluar. Benar? Ada nggak yang sombong nggak kelihatan? Ada, hanya Tuhan yang tahu. Kadang kan begini. Oh, nggak melakukan, cuma mukanya melengos saja. Nggak melakukan apa-apa. Saya kasih tahu itu hamartia itu. Sampai saya harus kirim surat pengunduran diri saya. Jawabannya terima kasih atas kebersamaannya, Tuhan Yesus memberkati GBU. Oh, nggak ditanya ya, kenapa Bapak keluar Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak Pak? Kalau Bapak punya bantu bisa saya bantu Pak, supaya semuanya ini masalah kecil Pak, gimana gitu. Menurut saya orang yang menjawab dengan ringkas, tepat, langsung to the point adalah orang yang nggak peduli dan sombong. Keluar lah sana. Ada seperti itu. Kalau Anda masuk GBIN, Anda tidak bisa keluar lagi dari GBIN kalau saya ketua BPD-nya. Tak panggil itu pendeta langsung. Benar Pak? Panggil. Kenapa? Kenapa sih? Saya anggapnya kamu anak-anak. Oh, kita kan sudah dewasa. Masih makhluk, pendeta itu masih makhluk kan. Sini masih anak-anak rohani sini. Ada apa mau mengundurkan diri? Gini-gini Pak. Oh itu mah kecil. Nanti saya selesaikan kok. Selesai? Apalagi keluhannya? Nggak ada Pak. Ya udah besok selesai. Tuh, nggak jadi keluar. Kalau Anda masuk GBIN, Anda nggak bisa keluar dari lagi. Saya kasih tahu. Saya akan mencoba untuk mempertahankan apa yang menjadi keluhan Anda. Saya tidak akan pernah jawab, terima kasih kebersamaan selama ini selama GBIN. Selamat jalan sayonara GBU. Nggak bakal keluar dari ATM. Karena ATM harus bersifat netral, penuh cinta kasih, wicaksono yang panah, berbelas kasihan, tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Jadi setiap orang yang nanti ada keluhan mau keluar dari GBIN, saya panggil langsung. Apa permasalahan? Kurang uang. Kalau saya ketua BPD-nya dan kas BPD ada di Bangka ini, kenapa masalah? Iya Pak, gereja saya ini nggak selesai Pak. Saya sudah bangun
gerejanya, gedungnya sudah jadi, pintunya sudah ada, cuma atapnya sudah ada, cuma keadaannya Pak, temboknya belum diplester dan belum ada plafonnya Pak. Semuanya gedung sudah selesai. Gereja saya GBIN di mana? Sudah selesai Pak. Saya sudah bangun temboknya, sudah ada atapnya, cuma belum ada plafonnya, belum plasternya. Temboknya belum diplester, tembok tokonya masih ada. Permasalahannya apa? Ya kalau bisa dibantulah dari ketua BPD. Oh ya, hitung berapa? Saya nggak mau kasih uang sama pendeta. Kalau dikasih uang bisa dilakukan lah. Gerejanya nggak selesai, dia poya-poya beli mobil. Udahlah, Anda nggak usah ngomong sama. Anda sedang berhadapan dengan ATM. Masalahnya itu aja udah. Ya, perlu berapa? Hitung 10 sak semen, oke untuk melester. Terus apa lagi? Pasirnya Pak harus 1-2 truk, oke. Jumlahnya berapa? Plafon, gipsumnya berapa lembar? Sama holonya berapa? Sekian, oke. Segitu, oke. Perlu berapa? 30 juta. Kalau ada kas BPD saya tangan keluar 30 juta. Langsung kita, misalnya dia ada di Sungai Liat, langsung kita pergi ke toko material di Sungai Liat. Oh, tolong kasih ini, Bapak Pendeta ini, semen 10 sak, pasir 2 truk, sama plafon, sama holo. Berapa total? 30 juta. Saya bayar. Kirim Pak Koyah ke gereja ini. Hitung lagi, upahnya berapa? Kalau Anda perlu bantuan dari ketua BPD, saya langsung laksanakan. Kalau ada kas. Wah, itu baru ketua BPD Pak. Setuju nggak Pak? Seluruh GBIN harus semuanya, tidak boleh ada keluhan. BPD siap untuk membantu Anda. Gitu dong. Jangan sesama GBIN tapi saling mendahului. Satunya ada GBIN yang besar, raksasa, satunya ada GBIN yang hidup mati tak mau. Jangan. Sesama GBIN tidak boleh saling mendahului, harus saling membantu, menolong. Benar nggak Pak? Ya, kalau dia kurang nggak punya duit lagi untuk beli speaker, kita beli Pak di Glodok, pesan langsung pakai online. Saya punya langganan kok, langsung kirim ke sana, ketemu di sana. Pesan Ashley 2 biji speaker aktif, kirim ke sana langsung. 4 juta saya transfer langsung. Kalau ketua BPD ada duit. Nah, itu baru namanya memimpin. Ini udah ke depan nih, udah ancang-ancang. Kita kecil tapi punya kuasa, karena ketua sinode ini sudah ngomong sama saya. Baptis, penyerahan anak, pemberkatan, siap memimpin GBIN Pulau Bangka. Saya kayaknya baru sekali ini saya merasa bebas sekarang ya. Dulu kayaknya saya tertekan terus Bang. Kesini gini nggak bisa, mau nolong orang nggak bisa, ini nggak bisa. Sekarang kok bebas gitu. Belum ketemu pasien apa ya Pak ya? Belum ketemu Pak. Belum ada Pak. Belum ada kebiasaan, belum ada. Ya nggak apa-apa. Kalau ada langsung kita lapor, saya langsung kita laksanakan. Pemberkatannya mau mana, dibaptis di mana, oke. Mau baptisnya di kolam boleh, di dalam Tedmond boleh, mau di Bangka Asri boleh, mau di laut di Pasir Padi boleh. Terserah jemaatnya aja. Kita siap berangkat. Tenang aja, pokoknya sama hati mah beres lah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai sini dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kuasa walaupun kecil di Pulau Bangka ini. Kami siap untuk membantu banyak penderitaan umat-Mu di Pulau Bangka ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pekerjaan yang baik yang telah Engkau sediakan bagi ATM. Dan kami siap untuk melaksanakan dan memikul karma penderitaan orang lain. Hendaklah Engkau berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.